selalu terjadi kalau pagi-pagi saya bangun tidur. Tiba-tiba pantatnya ada di muka saya. Pupupnya jelek. Kenapa mulu? Tangannya mana tangannya? Tangan apa kaki sih? Saya punya litter box yang ukurannya besar nih. Cimoy mau bantuin ya? Kalau pagi-pagi, sebetulnya kelakuannya mereka tuh manis-manis nih cat lovers. Begitu buka mata, saya langsung ketemu sama mukanya Cimoy nih. Masih ngantuk juga sih, tuh kan, nguap. Ya begitulah, caper semuanya ya. Tiba-tiba pantatnya ada di muka saya. Emang agak kurang sopan sih. Dan sayanya nggak pernah protes. Ya begitulah cat lovers ya. Setelah si Oren, gilirannya Leon nih. Mulai caper juga, minta dibelai-belai dan minta disayang-sayang. Mereka tuh memang gak dikandangin cat lovers ya, jadi bebas aja bolak-balik masuk ke dalam kamar. Dan ini yang selalu terjadi kalau pagi-pagi saya bangun tidur. Leon ini tipe yang minta disayang tapi gengsi, jadi gak mau nunjukin perasaannya gitu cat lovers. Cuma duduk diem aja, minta dibelai-belai kayak begini. Memang semua beda-beda karakternya ya cat lovers ya. Tuh, kalau udah puas disayang-sayang, langsung rebahan. Lanjut, sesi berikutnya adalah Molo. Puas ya cat lovers? Cimoy udah, Leon udah, dan sekarang giliran Molo. Kalau Molo itu tipe yang bisa banget nunjukin perhatiannya dia dengan cara ngejilatin kayak begini nih cat lovers. Kalau dia ngejilatin jari-jari saya ini, artinya dia lagi nunjukin perhatiannya ke saya. Dan ya sama sih, minta disayang-sayang juga. Kalau diperhatiin semuanya tuh sama cat lovers, menjajah posisi kepala saya gantian. Untung nggak berbarengan ya. Kalau berbarengan pening juga kali kepala saya ya. Dan lihat, Molo masih juga nunjukin perhatiannya dengan jilat-jilatin jari saya nih cat lovers. Pernah dijilatin kucing nggak sih? Buat yang udah pernah dijilatin kucing pasti tahu banget kalau rasanya mantap. Lidahnya kucing itu ada gerigi-geriginya gitu ya. Jadi kita bisa ngerasain kasarnya lidah mereka saat mereka ngejilatin tangan kita. Dengar nggak sih itu suara siapa? Suara Rumi tuh. Kayak udah mulai protes-protes tuh. Tapi nggak tahu dia ada di mana. Molo udah? Ya. A few moments later. Pupupnya jelek. Ya, kenapa mulu? Kenapa nih? Coba dicek dulu pantatnya, dilap dulu ya. Mulu. Sini. Udah on ya? Udah. Naik sini, disayang. Hari ini Molo pupupnya lagi jelek nih cat lovers. Nggak tahu kenapa. Tuh, Leon lagi di dalam boxnya juga. Hei. Oh, masuk lagi dia. Molo, udah nanti ku bersihin. Coba aku karena pupup kamu jelek. Nih cat lovers, nah kan bener pasti ada kotoran-kotorannya nih, lihat deh tuh. Jadi Molo harus dilap dulu nih. Loh. Lagi nggak tahu karena apa, tapi pupupnya lagi barusan saya monitor lagi basah banget nih cat lovers. Jadi lah Molo harus diperiksa dulu. Kadang-kadang ada cat lovers yang bertanya kan ya, tuh lihat. Nih, saya tuh ngebersihin kucing-kucing yang long hair ini pakai apa? Sebenarnya nggak pakai apa-apa sih, cuma pakai tisu basah aja cat lovers. Sama biar nggak terlalu kotor, biasanya harus ditrim bulu-bulu di bagian belakangnya, di bagian bokongnya, di bagian pantatnya itu ditrim supaya kalau lagi pupup dia nggak nempel-nempel. Terus kalau ngebersihin tipsnya adalah cat lovers biar nggak marah, jangan keras-keras, jadi halus aja, lembut aja gitu dibersihin ya. Bentar Molo. Kalau udah kayak gini ya biasanya kakinya juga harus saya bersihin. Sini. Nggak mau ya? Ya nggak mau. I know. Sebentar aja. Molo. Dadung. Ini
spontan. Konten spontan baru terjadi ya. Langsung gercep. Gercep ya. Udah bersih. Udah bersih kok. Aduh, udah bersih kok. Udah bersih. Mana? Tangannya mana tangannya? Tangan apa kaki sih? Tangan apa kaki sih? Molo. Bentar lagi. Ya. Tuh, cat lovers. Dan mau nggak mau babunya harus ngebersihin lantainya juga ya. Ini kayaknya giliran nih Om. Iya. Gantian. By the way ya, ini sekaligus aja deh ya, meskipun ini sebenarnya kontennya spontan-spontan aja. Ada beberapa hal baru yang ada di rumah saya nih. Dadung bisa tebak apa nggak? Tunggu ya, kayak banyak nih. Tapi karena lagi di sini mungkin litter box kali ya. Iya. Nih cat lovers ya. Jadi di rumah saya lagi ada litter box baru. Hari Rabu kemarin kayaknya saya unboxing. Jadi sekarang akhirnya saya punya litter box yang ukurannya besar nih. Tuh, ukurannya XL. Cimoy kayak demen banget tuh Mas. Saya tuh sebenarnya udah agak lama banget butuh litter box yang besar karena kan kucing-kucing saya tuh ukurannya makin lama makin gede gitu ya. Dan meskipun si litter box selama ini sebenarnya ukurannya udah large, tapi Molo itu kalau di box ini nggak bisa muter gitu. Dan akhirnya ketemu nih, tuh saya punya litter box baru yang ukurannya sih lumayan gede ya. Iya, paling nggak lebih besar daripada ukuran yang lama. Nih tuh, Cimoy lagi apa sih kamu? Iya. Terus yang beda juga adalah hari ini ya, setelah 2 tahun saya rutin pakai tofu cat litter karena saya ternyata punya stok pasir. Terus akhirnya mau nggak mau pakai pasir lagi. Kembali ke pasir. Udah ngobrol panjang tapi ternyata baru sadar kalau saya belum opening. Halo, apa kabar cat lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing Salam. Untuk yang berprasangka baik, berkata baik, dan juga berbuat baik. Sekarang kita coba bersihin deh ya. Ini mau nggak mau cat lovers ya, si sekop ini umurnya tuh udah seumur Pito. Dan kemarin-kemarin sih sebenarnya saya tuh pakai tuh hanya beberapa kali aja. Jadi hanya rutin kalau lagi ngebersihin soya klamnya. Dan sejak pakai pasir, ya mau nggak mau jadi begini lagi deh. Nih, Harus rajin bebenah lagi. iya. Dan saya ya berhubung nggak bisa buang pasir sembarangan karena saya tinggal di apartemen, jadi pasir-pasir yang kayak gini mau nggak mau saya balikin lagi. Satu-satunya produk yang saya percaya untuk menghilangkan sisa bau binatang adalah, ya tentu saja adalah Bulu-Bolu Odor Control. Dadung nggak boleh protes. Dadung udah paham deh. Cat lovers juga nggak boleh protes ya. Ini adalah produk saya sendiri, cat lovers. Bulu-Bolu Odor Control ini adalah spray yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan sisa-sisa bau binatang. Sebenarnya nggak hanya kucing sih, tapi juga kalau kita punya anjing, kita punya kelinci, dan pengen menghilangkan sisa-sisa baunya di kandang ya, tinggal disemprotin aja pakai Bulu-Bolu Odor Control ini. Tadi tuh saya udah, ini belum saya bersihin ya. Nih ya, cat lovers ya. Kalau ngebersihin ini tadi yang pakai soya klam tuh kayak begini aja. Soya klam ini enaknya adalah udah kalau udah kayak gini tinggal saya buka dan selesai. Beres ya Om. Gitu, beres. Terus tuh. Jarang yang make cat lovers. Tuh, soya klam ini. Terus biar nggak ada sisa baunya, tinggal saya semprotin bulu-bulu aja. Nah, udah. Enak kan? Sementara kalau ini nih cat lovers ya, saya mesti pakai tuh. Aduh, jatuh deh. Ya, nih. Ini kita ngebersihin sisanya Molo tadi yang saya bilang pupuknya lagi jelek. Jadi hari ini sebenarnya saya lagi ganti makanan sih. Jadi wajar-wajar aja kalau adaptasi dan hasilnya adalah kayak gini. Tuh. Tadi ganti makanannya nggak pakai transisi, jadi Cimoy mau bantuin ya? Cimoy mau bantuin Cimoy sini. mau Kamu tadi bantuin. pipis ya di sini ya? Tuh, cat lovers mau nggak mau, saya mesti pakai kayak gini. Kamu nonton ngapain? Kata Cimoy, nggak tahu ya nonton nungguin Om. Udah bersih langsung naik.
Kayaknya sih biasanya kayak gitu. Terus tinggal saya semprot lagi aja nih pakai bulu-bulu. Dah. Wow. Dan kotoran ini nggak bisa saya sembarangan buang, cat lovers ya. Yang bisa saya ceritain ke cat lovers, apa yang akhirnya saya rasain lagi setelah 2 tahun pakai tofu cat litter, terus mulai pakai pasir lagi. Jadi yang bisa saya ceritain pertama, kucing itu ternyata kalau ditaruh sebelah-sebelahan, meskipun udah lama mereka pakai tofu cat litter atau soya clump yang biasa saya tuh pakai soya clump dari Desember 2019, jadi udah hampir 2 tahun. Kalau dipakai sebelah-sebelahan, kucing itu ternyata lebih milih pasir. Jadi kalau ditanya kebahagiaannya kucing antara pasir atau tofu, kalau saya lihat nih dari kondisi sekarang kan hampir seminggu nih ya saya coba balik lagi ke pasir dan ternyata mereka lebih banyak pakai pasir. Tofu tuh masih dipakai cat lovers tapi jarang banget. Dugaan saya adalah karena paunya mereka itu kayaknya lebih nyaman kalau nginjek pasir, plus nalurinya mereka memang terbiasa sama pasir. Kalau tofu cat litter atau soya clump itu kan bentuknya tuh agak besar ya. Jadi kalau diinjek kayaknya sensasinya lebih kasar daripada kalau mereka nginjek pasir. Tapi kalau ditanya ke saya mana yang lebih happy buat gaya hidup saya harus bilang saya tuh lebih aman kalau pakai soya clump, pakai pasir tahu. Ada beberapa alasannya sih cat lovers. Alasannya adalah karena pasir itu kan nempel di kaki-kakinya ya, jadi dia halus dan konsekuensinya adalah saya harus lebih sering bebersih. Yang kedua, kalau masalah harga sama lebih awet, pasir tuh jauh lebih awet daripada soya clump. Kalau kondisi sekarang nih pandemi kayak gini kan kita harus ngitung nilai ekonomi barang yang kita pakai gitu cat lovers ya. Kalau secara ekonomi sebenarnya pasir itu jauh lebih ekonomis. Harganya lebih murah, lebih awet, tapi ya itu tadi konsekuensinya adalah babunya harus beberes lebih sering dibandingkan kalau pakai soya clump. Saya itu kan udah 2 tahun pakai soya clump dan pengelolaan limbahnya tuh menurut saya paling enak. Karena saya tinggal di apartemen, jadi karakternya soya clump itu kan kalau kena cairan dia akan menggumpal kayak pasir. Tapi karena dia bahannya adalah bahan organik, kalau dia masuk ke saluran air, dia tuh langsung pecah lagi. Larut ya. Gitu. Nah, itu membuat saya lebih gampang. Karena saya tinggal di apartemen, resiko banget untuk mengelola limbah kucing-kucing saya kalau pakai pasir. Karena kalau pasir itu kan ngebuangnya tuh agak PR gitu ya. Nggak selesai di rumah kita, tapi mungkin di tempat pengelolaan limbah juga akan jadi masalah gitu. Tuh kan ya, spontan-spontan akhirnya jadi konten juga ya Deng ya. Terima kasih kepada Molo kayaknya ya yang menginspirasikan konten pagi ini. Ini mau apa? Ini juga katanya cat lovers sih Tito itu paling jarang muncul loh karena senangnya menyendiri ya. Senangnya sendiri aja ya. Terima kasih udah nonton konten ini sampai habis cat lovers. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye cat lovers.